Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat HNI dimanapun teman-teman berada, baik di Indonesia maupun seluruh dunia. Kita lanjut lagi pembahasan diagnosis telapak tangan lanjutan di luar titik HPA yang tadi ya, hitam, putih, api, dan immunity. Nah, titik yang selanjutnya sekarang sering kita hadapi di sehari-hari ini, perubahan cuaca dan lain sebagainya, itu titik di mana ada alergi atau paru-paru kita sedang tidak sehat. Nah, ciri-cirinya adalah ada jerawat di sini. Saya lagi batuk pilek nih. Kemudian ada jerawat di punggung, kemudian ada ketombean, kemudian ada lendir atau pilek di pagi hari. Dan ciri-ciri yang kelihatan di telapak tangan kita adalah ada gurat biru di bawah ibu jari. Nah, ada gurat biru di bawah ibu jari. Nah, kemudian herba HNI-nya apa Pak Yahya? Tenang teman-teman, sudah akrab dengan herba-herba untuk menguat paru-paru kita nih. Di antaranya yang terbaik adalah ini, susu kambing Eta Goat Milk HNI. Apalagi jika dikombin dengan atau diaduk minumnya dengan sari kurma. Masya Allah, ini akan menjadi minuman terenak dan tersehat yang bagus untuk paru-paru kita. Ini salah satunya. Kemudian yang kedua, herba untuk penguat paru-paru kita itu ada di Procumin Propolis. Nah, ini cara minumnya agar cepat masuk ke syaraf tubuh kita itu adalah ambil satu kapsul, cangkangnya gigit, diteteskan di bawah lidah kita. Nah, itu cara konsumsi Procumin Propolis. Teman-teman, untuk yang dewasa 3x1 dosisnya, untuk anak-anak boleh 2x1. Kemudian untuk herba nabatinya, teman-teman bisa konsumsi spirulina atau N-green. Kalau misalkan saran saya, jika teman-teman ingin lebih lengkap, N-green dengan spirulina itu komposisinya lebih lengkap N-green. Jika misalkan, kalau ada madu, ada hewani, ada nabati, ada yang berat dalam sisi finansial, teman-teman bisa pilih N-green karena dia kandungannya ada protein hewani nabatinya juga, dan juga ada setara enzimnya juga di sini. Ya, kalau misalkan buat kondisi pasien kita atau mitra kita yang terbatas, itu bisa cukup N-green, insya Allah sudah lengkap. Oke. Kemudian apa pantangannya untuk kondisi paru-paru kita yang sedang mengalami seperti tadi, batuk, pilek, alergi? Yang pertama, yang sering saya share di room sehat, itu kurangi makan pisang yang tidak direbus. Kalau pisang yang direbus boleh. Kemudian stop dulu makan jeruk. Jeruk ini ya, yang non lemon atau jeruk nipis. Kalau yang di luar jeruk nipis sama jeruk lemon. Yang ketiga, kurangi dulu makan tomat. Yang keempat, kurangi dulu makan ada 4 ya, tomat, pisang yang tidak direbus, jagung, dan satu laginya apa ya teman-teman? Tomat, pisang yang tidak direbus, jagung, satu laginya itu Oke, nanti kita buka primbonnya teman-teman ya. Itu pantangannya. Kemudian ciri-cirinya adalah ketika paru-paru kita bermasalah itu suka bersin-bersin di waktu pagi, rambut rontok, mata suka gatal, pegal-pegal, cepat lelah, kemudian ada sesak nafas. Nah, itu ciri-ciri ketika ada gurat biru di bawah ibu jari kita. Oke, selanjutnya yang sering kita hadapi itu adalah ketidakseimbangan hormon, teman-teman. Ciri-ciri ketidakseimbangan hormon diantaranya yang pertama itu adalah telapak tangan berwarna merah atau pucat. Telapak tangan berwarna merah atau pucat. Kemudian telapak tangannya licin, kayak minyak. Kalau habis megang minyak itu licin. Nah, itu ciri-ciri ketidakseimbangan hormon. Kemudian untuk perempuan itu terdapat bulan sabit di semua kuku ibu jari. Nah, untuk perempuan nih, misalkan ada yang mau ta'aruf, lihat suburan awatnya. Kalau ada jempol, ada jempol pasti ada. Kalau misalnya ada
bulan sabitnya di kukunya, kuku jempolnya insya Allah lagi bagus, hormonnya lagi subur gitu. Tapi kalau ibu bulan sabitnya kok nggak ada atau ada di semua kuku ibu jari, berarti sedang stres. Ya, kaum hawa itu deketi para suaminya, apa yang dirasa gitu. Barangkali minta emas gitu kan, belikan emas. Intermezzo ya. Nah, kemudian untuk yang laki-laki itu kebalikannya. Ketika dia ada bulan sabit, itu justru lagi tidak sehat. Nah, sehatnya laki-laki, hormon lagi bagus itu ketika kukunya itu tanpa bulan sabit. Nah, coba nanti bisa dicek ya di kukunya masing-masing Bapak Ibu, teman-teman. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah jari kelingkingnya kempot, teman-teman. Kalau kempot itu menandakan berkurangnya kemampuan seks. Jadi kalau yang kelihatan teman-teman misalnya ada bahasa Cirebonnya muncul gitu ya, kayak serabi, nah itu dia bagus, hormon lagi bagus. Tapi kalau kempot, cekung itu dia kurang tenaga hayatnya. Untuk laki-laki boleh teman-teman minum, nah ini nih herba kesukaan saya, itu terus on dikombinasikan dengan ini bagus buat bukan hanya untuk vitalitas tapi juga untuk daya tahan tubuh kita selaku bapak-bapak yang aktif di luar ya. Buat perempuannya boleh dikombinasikan dengan harumi. Untuk masalah hormon dengan harumi untuk para ibu-ibunya ya, untuk ketidakseimbangan hormon. Oke. Selanjutnya ada masalah wanita itu ada di masalah rahim. Nah, biasanya masalah rahim itu terjadi ketika prolepsus atau rahim tertindih jatuh ya, sama beratnya usus, kemudian ada keputihan, senggugut, nyeri saat menstruasi itu kita sebut dengan disminor. Kemudian ada fibroid, endometriosis itu penebalan di dinding rahim di tuba falopinya. Kemudian ada masalah wanita juga berkepanjangan jika masalah ini terjadi pada wanita dan berkepanjangan itu akan menyebabkan terjadinya kanker rahim atau kanker serviks ya, itu sangat berbahaya. Dan ini biasanya terjadi ketika darah haid datang pada usia di bawah 10 tahun, kemudian tidak melahirkan anak, melahirkan anak di atas usia 35 tahun, kemudian tidak menyusui anak, pernah menderita tumor jinak, dan memiliki garis keturunan terserang kanker. Ciri-ciri tanda-tanda lainnya itu mengalami permasalahan adalah jari kelingking, ini kelingking ya, meruncing atau menirus. Nah, itu menandakan masalah rahim atau peranakan. Jari kelingking bengkok, bagian atasnya saja, itu menandakan rahimnya jatuh atau prolepsus, ketindih ya. Jika berkelanjutan akan mengarah ke permasalahan tumor, teman-teman. Dan gejala dari masalah wanita adalah keputihan, nyeri pada waktu haid, stres dalam jangka waktu lama. Herbanya apa Pak Yahya? Itu ada di dalam tadi N-Green. N-Green ini dia kompleks teman-teman untuk masalah hormon. N-Green, kemudian kalau buat laki-laki bisa ditambahkan MHS, kemudian gamat kapsul itu untuk keluhan masalah gamat itu untuk masalah hormon ya. Kemudian mustika dara. Nah, ini mustika dara itu herba mustikanya Paradara. Cara menggunakannya buat yang sedang terapi itu 2x1 diminum, kemudian yang tidak terapi cukup 1x1. Untuk keharmonisan suami istri dimasukkan seminggu 2x1. Untuk yang belum menikah jangan dimasukkan, hanya diminum saja ya, masukkan ke misve-nya maksudnya. Kemudian nah, untuk masalah keputihan, alhamdulillah di HN itu teman-teman kita punya pembalut dan panty liner yang sangat-sangat aman, halal, dan alami. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan pembalut dan panty liner HNI itu bisa multifungsi. Nah, untuk masalah keputihan ini itu bisa, selain buat keputihan itu bisa buat masker hidung kita. Jadi untuk gunanya untuk menyedot polusi udara, itu bagus juga untuk masalah sinusitis dan polip ya. Nah, kemudian kalau untuk yang praktis dan murah meriahnya, teman-teman jika mengalami keputihan itu bisa menggunakan ini odol HNI. Loh, kok bisa
odol bisa buat keputihan? Bisa banget. Inilah kelebihan di herba ini kita. Jika teman-teman mengalami keputihan, teman-teman ahwat ya, ibu-ibu, itu oleskan sedikit seujungnya ini, tipis-tipis di misfinya, insya Allah akan mengurangi keputihan. Sambil diminum herba untuk keputihan, itu ada mustikadara ataukah ada harumi, itu bagus untuk masalah keputihan ya. Itu ciri-ciri gejala telapak tangan yang mengalami masalah rahim atau uterus. Nah, selanjutnya itu masalah ginjal. Masalah ginjal ini kita kategorikan yang suka mengalami ini ya, pegal-pegal di buah pinggang. Kemudian dia gangguannya itu adalah seperti BAK, buang air kecilnya susah ataukah berketerusan. Dan ini ciri-ciri di tangan itu adalah ruas ketiga, 1, 2, 3. Ini nih gendut, lebih gendut di antara yang atasnya. Ya, ini ciri-cirinya ginjal kita sedang bermasalah. Kemudian ininya apa? Herba HNI-nya. Herba untuk masalah ginjal, dia ini tuh ada gin ekstrak, teman-teman. Nih herbanya. Herba gin ekstrak. Ini diminumkan untuk masalah ginjal yang belum cuci darah. Ketika pasien ada yang sudah cuci darah, tidak dianjurkan untuk meminum herba gin ekstrak ini karena ini herba pahit. Jadi untuk yang belum cuci darah. Oke. Selanjutnya masalah imunitas tubuh. Dari keseluruhan tanda-tanda yang tadi sudah dijelaskan, di antaranya adalah yang tadi ya, ininya cekung. Ini cekung, kemudian ujung jari manis terlihat bengkok. Itu menandakan pada usus kecil dan usus 12 jari masalah pencernaan. Itu ada kaitan dengan masalah empedu, ulu hati, dan mah. Telapak tangan berwarna hitam legam tadi yang masalah sembelit. Kemudian telapak tangan cekung, yang itu tadi ada ciri-cirinya imunitas tubuh sedang rendah. Dan jika terjadi pada pria ininya cekung, ada kaitannya dia mengalami kelemahan tenaga hayat atau impotensi seperti itu. Kemudian herbanya apa untuk masalah imunitas? Di HNI ada banyak, teman-teman. Minimal teman-teman konsumsi 3 item yang kita sebutkan di atas, itu hewani, nabati, dan madu. Hewaninya teman-teman bisa konsumsi, boleh milih ya, boleh milih gamat atau deep squat, boleh pilih salah satu. Kemudian nabatinya itu boleh milih spirulina atau engreen. Spirulina atau engreen boleh pilih salah satu. Madunya teman-teman bisa pilih, di sini ada madu SD, ada madu multiflora, atau madu habat, madu SJ atau madu habat, atau teman-teman bisa milih madu SJ. Nah, kalau madu SJ dia lebih lengkap, ada kosambilotonya dan juga sebagai parastamol ketika di rumah ada yang kena demam, itu bisa pakai madu SJ langsung. Itu untuk imunitas atau daya tahan tubuh. Oke, masalah lainnya, ciri-ciri di telapak tangan kita itu adanya keracunan logam berat. Keracunan logam berat, ciri-cirinya itu kuku kita tuh bergelombang. Jika Bapak Ibu cek pernah tinggal di daerah industri atau daerah pertambangan yang airnya sudah terkontaminasi, biasanya kelihatan dari kuku ini bergelombang. Biasanya karena sudah terkontaminasi air yang kita minumnya gitu ya. Itu resep herba HNI-nya itu adalah untuk menangkal racun, ada di engreen. Di engreen. Nih, ada di engreen. Kemudian anemia, tekanan darah. Anemia tekanan darah itu ciri-cirinya ketika ini dipencet, tekan maksudnya, ditekan kembali normalnya lama. Jadi misalkan ini merah, dipencet kan putih ya. Putih, balik laginya lama sekali, itu berarti tensi darah kita sedang rendah. Ini cek cek manual ketika di rumah tidak punya alat tensi darah. Herbanya apa untuk mengatasi gejala ini, tensi darah rendah? Itu ada sari kurma ataupun dates. Teman-teman boleh pilih mana yang disuka, apakah sari kurma atau dates. Dia kandungannya sama-sama kurma, cuma bedanya kalau bentuknya sirup, kalau ini bentuknya sari kurma. Itu teman-teman boleh pilih.
Kemudian ciri selanjutnya adalah masalah lambung. Nah, ini nih yang sering alami oleh kita semua karena kita tidak menyadari ya. Aduh, mata saya suka nggak nyaman, kemudian kedip-kedip, gatel, hidung gatel, kemudian kepala suka migrain. Itu biasanya ciri-cirinya diantara adalah penyebabnya naiknya asam lambung, teman-teman. Naiknya asam lambung dilihat dari sini. Di sini ketika kalau yang tadi sini gurat biru, di sini paru-paru, kalau yang di sini di tengah-tengah ini adalah asam lambung. Ciri-cirinya tadi suka pening, migrain, kemudian nyeri di ulu hati, itu asam lambungnya lagi naik. Herbanya apa? Di kita ada Magavit, teman-teman. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di rumahnya stok Magavit, itu kita anjurkan ini Magavit dari kunyit, lebih praktis jika Bapak Ibu nggak sempat numbuk kunyitnya, itu bisa pakai Magavit dosis 2x2, sinergikan dengan gamat karena gamat itu bagus juga buat lambung. Jadi gamatnya 2x2, Magavitnya 2x2, insyaallah banyak testimoni yang lambungnya lebih nyaman dan lama-kelamaan sembuh dari asam tinggi. Itu ya untuk masalah lambung. Selanjutnya gejala di mata minus, kemudian pernah mengalami kecelakaan, itu ciri-ciri dari kelingking, teman-teman. Kelingking kita itu ujungnya itu bengkok, ujungnya aja nih, ujung sini bengkok ke kiri, ke kanan atau ke depan. Biasanya itu udah mengalami masalah matanya minus atau dia dulu pernah kecelakaan, itu ciri-cirinya. Nah, selanjutnya kita cek buat orang tua kita, teman-teman. Jika kadar gula darah orang tua kita tinggi atau kita sendiri sedang tinggi, cek di bawah kuku. Nah, syukur-syukur Bapak Ibu punya alat cek cek gula darah di rumah. Jika di bawah kuku kita ini hitam kelam, bukan warna kulitnya ya, tapi di bawah kuku sekali itu lebih hitam dibanding warna kulit kita di sini, itu berarti menandakan kadar gula kita sedang tinggi. Nah, cara menghitungnya, kalau ketika kita tidak puasa, kadar gulanya di atas 140, itu berarti cukup tinggi. Kalau sedang puasa, itu intervalnya 70 sampai 110. Ya, itu dikategorikan normal. Tapi kalau sedang tidak puasa, di atas 140, di atas 200, itu kategorinya tinggi. Herbanya apa Pak Yahya untuk masalah gula darah? Yang pertama kita punya Diabextract, itu herba pahit. Ini untuk masalah kadar gula yang tinggi, dikombinasikan dengan madu pahit. Diabextract, madu pahit. Kemudian teman-teman juga saya anjurkan untuk minum zaitun. Minum zaitunnya 2x1, dan jika masih makan nasi putih, teteskan zaitun di rice cookernya ketika memasak. Tapi kalau saran saya, ketika anggota keluarga kita sudah terkena kadar gulanya sedang tinggi, usahakan sekali ganti nasinya dengan beras merah. Insya Allah beras merah membantu untuk para penderita gula darah. Dan kita juga punya namanya gula sinergi produk merchant. Itu untuk, ya susah nyarinya deh. Kita punya gula sinergi, bagus untuk masalah kadar gula tinggi. Itu produk merchant ID. Nah, itu ya, untuk ciri-ciri kadar gula sedang tinggi itu ada di bawah kuku itu lebih hitam. Oke. Nah, ini selanjutnya buat kita yang suka galau nih, ciri-ciri ketidakseimbangan pikiran. Ketidakseimbangan pikiran itu bisa dilihat dari telapak tangan kita, dari kuku. Kukunya itu berwarna pink. Jadi bukan hanya ini ya, jatuh cinta pink, itu sedang galau, sedang banyak pikiran itu warna pink gitu kan. Sedang baper, itu kan suka jadi pink. Itu bagaimana herbanya? Teman-teman bikin kopi HC, kasih mengkudu, biar pikirannya lebih plong, dan ditambah zikrullah, insyaallah lebih tenang gitu. Dan terakhir itu ada gangguan organ hati, teman-teman. Jadi hati itu jika ciri-cirinya itu adalah ketika kuku kita tuh bergelombang, jadi kayak gelombang di laut, disentuh nggak halus tapi kayak ada gelombang di laut itu ya, itu disentuh. Jika dia ada kayak bergerigi itu, gitu. Cek juga selera matanya, di sini dia kuning atau tidak.
Kalau misalkan sklera matanya kuning, kemudian ininya bergelombang, suka cepet capek, lelah, kemudian mohon maaf, bau keringetnya ini berbau, saran saya cek HBsAg-nya ke lab agar tahu lebih valid dia mengalami sedang ada gangguan hati atau tidak. Nah, alhamdulillah beberapa pasien saya itu yang sudah positif hepatitis, dan alhamdulillah bisa negatif ketika mengkonsumsi herba HNI. Apa saja tuh? Itu ada andrografis. Andrografis salah satu herba terbaik sebagai hepatoprotektor alami, penguat organ hati. Ini disinergikan dengan madu habat atau madu multiflora, disinergikan dengan gamat, itu akan menjadi kerja herba yang baik untuk masalah hati atau liver. Ya, buat teman-teman yang suka begadang juga jangan disepelein ini, karena hati juga perlu istirahat, hati, ginjal. Jadi usahakan tidur malam itu jam 9 sampai jam 12 itu sudah ngantuk. Jangan biasakan tidur di atas jam 12 malam, karena tubuh kita punya hak. Rasulullah juga mencontohkan bahwa tidur yang baik di awal waktu pada isya, dan bangun pun di awal waktu jam 2/3, karena tubuh kita sudah dapat haknya, itu hormon melatonin udah dapat, dan organ hati dan ginjal pun sudah mendapatkan waktu untuk istirahat. Oke teman-teman, sekian untuk share tentang diagnosa telapak tangan lanjutan di luar titik HPAI. Insya Allah akan menambah hasanah kita dalam mensiarkan produk-produk HNI yang halal dan berkualitas dengan konsep tibu nabawi ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi dokter di rumahnya, di keluarganya sendiri, sebelum kita memutuskan untuk mengkonsumsi obat-obat kimia sintetis. Insya Allah Allah menurunkan penyakit dan Allah juga menurunkan obatnya. Dan kita sebagai umat Islam alangkah lebih berkahnya ketika kita mengkonsumsi obat-obat yang halal dan juga berkualitas, insya Allah. Dan di Indonesia kita punya HNI, Halal Network Internasional, di mana produk-produknya tidak hanya untuk obat-obatan tapi juga produk-produk kebutuhan keluarga, yang ini merupakan perusahaan muslim punya Indonesia dan insya Allah sudah mendunia saat ini. Mari kita dukung syiarnya, dan juga mari kita jadikan rumah tangga kita menjadikan rumah tangga yang penuh dengan produk-produk yang halal dan thayyib. Insya Allah ini merupakan bagian jalan juang kita di HNI. Kurang lebihnya saya Yahya Mutakin, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.